Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lidrakor akan mempresentasikan hasil proyek kami atau aplikasi kami, yaitu mengenai rekomendasi drama Korea. Rekomendasi 100 drama Korea. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suciastika Salmenika Kali dengan NPM 2019 4350 2293. Selanjutnya ada rekan saya. Nama saya Rizka Firgianti dengan NPM 2019 4350 2304. Dan yang terakhir saya Hadiah Nur Fikri dengan NPM 2019 4350 2297. Sebelumnya di sini kami akan mendemokan atau menampilkan terlebih dahulu aplikasi kami yaitu Top 100 Drama Korea. Di sini di header kita bisa dilihat ada logo kami, lalu ada bantuan, ada tentang, dan di sini juga ada home background-nya juga. Lalu bisa dilihat di sini kita merekomendasikan 100 drama Korea terbaik berdasarkan ranking. Nah, ini sebanyak 100. Di sini kita menampilkan di halaman luarnya itu ada judul, ada genre, ada rating, ada jumlah episode, dan ada rating umur, dan juga setengah dari sinopsisnya. Nah, di sini juga ada posternya juga. Nah, kalau misalkan kita tekan poster atau judulnya, kita akan masuk ke dalam detail drakornya. Nah, di sini ada sinopsis yang lebih jelas atau yang lebih lengkap. Lalu ada fun fact, dan di sini juga kita bisa menonton trailer resmi dari drakor yang kita pilih. Nah, selanjutnya di bawahnya juga kita ada network atau ada rekomendasi untuk menonton di platform apa. Nah, terus selanjutnya di sini ada rekomendasi yang sejenis. Rekomendasi yang sejenis dan bisa ditekan juga nih, misalkan rekomendasi sejenis dari drakor tadi itu ada salah satunya ini Because This Is My First Life kayak gitu. Nah, di sini jadi di setiap detail drakor itu ada rekomendasi yang sejenis berdasarkan genre, rating, umur, episode, dan yang lainnya. Nah, di sini juga di setiap halaman detail juga ada footernya, yaitu ada research, ada legal, dan ada kontak untuk menghubungi Redrakor atau sistem kami. Nah, di sini juga di header itu ada, selain logo itu ada bagian bantuan dan tentang. Untuk bantuan ini jika kita tekan akan berisi FAQ, yaitu hal-hal yang dipertanyakan oleh pengunjung jika bermasalah dengan sistemnya. Nah, selain itu di bawahnya juga masih ada footernya seperti yang sebelumnya dijelaskan. Lalu selanjutnya di header selain bantuan juga ada tentang. Nah, jika tentang ini ditekan itu akan masuk ke dalam halaman tentang kami. Di sini kami menjelaskan mengenai Red Record itu sendiri. Lalu di bawahnya itu ada penjelasan bagaimana cara kerjanya, bisa dilihat di layar untuk cara kerjanya. Lalu selanjutnya ada sosial media dari member kami atau dari anggota kami, yaitu ada Hadian, Suci, dan Rizka. Dan, dan mungkin itu saja untuk demo atau tampilan dari sistem kami. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan untuk pembuatan sistem kami. Nah, sebelumnya di sini kami menggunakan HTML, PHP, lalu ada JSON dan juga Python. Nah, di sini karena kita akan membuat rekomendasi 100 drama Korea terbaik, di sini kita membuat terlebih dahulu datanya, data untuk 100 drama Korea terbaik. Nah, di sini bisa dilihat kita membuat file data tersebut di Excel. Di sini kita ada dari mulai ranking 1 sampai 100, lalu ada judul drakornya, ada tahun rilisnya, ada episodenya, ada network, ada durasi, ada konten rating, dan yang lainnya. Nah, di sini data di Excel ini sebanyak 100. Nah, data yang tadi telah kita buat akan kita import ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kita membuat tabel TB Redrakor dengan nama database Redrakor. Di sini kita membuat kolom sebanyak 11, yaitu ada ranking, judul, tahun, episode, network, umur, sinopsis, genre, teks, rating, dan fun fact. Nah, setelah selesai kita membuat database di PHP MyAdmin, kita harus mengkoneksikannya terlebih dahulu. Nah, di sini di VS Code ini di sini kita membuat file koneksi.php. Bisa dilihat di layar. Di sini kita menuliskan Redrakor atau nama database yang tadi kita buat seperti itu. Nah, jika sudah selesai akan terkoneksi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizka. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari Python-nya. Nah, di sini saya menggunakan NumPy, Panda, Seaborn, dan juga Matplotlib. Nah, selanjutnya data yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang di Excel itu berbentuk CSV dimasukkan ke dalam G Drive agar datanya bisa kita konekkan ke dalam dataset yang ada di Python. Nah, untuk datanya sama saja seperti yang tadi di Excel ataupun di PHP Nah, selanjutnya saya memproses data-datanya agar bisa dijadikan bahan untuk membuat model. Nah, di sini fitur ataupun dari rekomendasi atau similarnya menggunakan genre, network, rating, tahun, dan juga episode. Jadi untuk similar salah satu drakornya kita menyamakan berdasarkan genre, network, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan algoritma KNN. Lalu kita membuat modelnya seperti yang ada di gambar. Nah, ini kita coba untuk mensimilarkan salah satu drakor, itu judulnya Move to Heaven. Nah, ketika kita udah mensimilarkan, ini bakal keluar 5 rekomendasi ataupun similar drakor ya, dari Move to Heaven. Nah, ada Navilla, My Mister, Scale Castle, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita ganti, misal ini ada salah satu drakor namanya W ya. Nah, dia juga akan berubah atau merekomendasikan yang sesuai dengan drakor yang akan kita pilih. Nah, selanjutnya, maaf, selanjutnya setelah itu saya akan save model yang tadi kita buat menggunakan joplib dengan save modelnya itu filenya itu berjudul redrakor.joplib. Nah, file ini akan kita masukkan ke dalam JSON di sini app.py ini. Nah, tadi kan kita sudah men-save ya modelnya itu redrakor.joplib. Nah, saya akan memasukkan save model yang tadi ke dalam sini lagi. Nah, untuk mengimpor modelnya saya menggunakan Flex. Nah, ini semua bakal nanti untuk merekomendasikan. Nah, rekomendasikannya itu nanti akan ada di file details di setiap eh, judul-judul drakor yang ada yang tadi sudah dijelaskan pertama. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hadian. Ya, selanjutnya dengan saya Hadian Nur Fikri. Di sini saya akan menjelaskan bagian aset. Pada bagian aset sendiri terdapat indeks. Di indeks itu terdapat beberapa aset yaitu ada header, home, content, partner, footer. Sebelumnya pada indeks sendiri itu kita harus include dulu kepada koneksi yang sudah dibuat oleh Suci tadi, yang dimana koneksi tersebut sudah terkoneksi dengan database. Yang selanjutnya dari koneksi tersebut kita ambil sebuah data dari tabel yang menggunakan query select from TB Redakor yang dimana tadi sudah dibuat oleh Suci untuk tabel Redakornya dan menggunakan MySQL query yang dimana ini merupakan instruksi untuk mengambil sebuah data dari tabel. Selanjutnya pada body ini terdapat ada 5, satu, satu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file PHP yang dimana nanti akan saya jelaskan. Pertama pada bagian header. Pada bagian header sendiri di sini dapat kalian lihat ya seperti ini. Untuk headernya ada bantuan dan tentang untuk ya bisa dilihat seperti ini nanti hasilnya ada bantuan dan tentang untuk codingnya yang bisa dilihat sendiri. Selanjutnya untuk yang itu ada home background yang dimana nanti untuk home background sendiri dapat menampilkan background yang ada di bagian home ini. Untuk file PHP selanjutnya adalah konten. Nah, ini bagian konten ini merupakan bagian terpenting dari sebuah keseluruhan yang dimana bagian konten ini include dengan koneksi yang dimana tadi koneksi tersebut yang sudah dibuat oleh Suci. Ya, untuk selanjutnya ada bagian konten yang pada bagian konten ini terdapat sebuah file PHP ya yaitu php.koneksi yang dimana itu include untuk koneksi yang sudah dibuat oleh Suci. Pada bagian konten ini merupakan bagian terpenting dari sebuah web yang sudah kita buat. Pada bagian konten ini terdapat sebuah codingan PHP yang dimana kita menggunakan sebuah uh, array yang dimana array itu untuk
untuk menampilkan judul-judul yang kita buat, di mana kita ini contohnya kita mengambil uh, untuk judul, ada genre, rating yang sudah dibuat pada, nah iya, yang sudah dibuat pada tabel PHP My Admin. Dapat kita lihat sini, untuk di sini ada judul, ada genre, rating, episode, umur, dan sinopsis. Setelah kita ke konten, kita selanjutnya pergi ke bagian partner. Iya, sebelumnya untuk bagian konten sendiri nanti tampilannya akan seperti ini. Dapat dilihat di sini tadi ada sebuah judul, mana ya? Ini judul. Ini dia itu ada untuk covernya, ada foto, ada genre, ada rating, episode, umur, sinopsis ya dapat dilihat sini. Selanjutnya untuk bagian partner di sini kita tidak include ke koneksi ya, sebab sebab ini tidak menggunakan, di dalamnya tidak tidak menggunakan codingan PHP. Di sini hanya isi akun sosial media kami saja, yang dimana ya dapat dilihat. Selanjutnya ya untuk bagian partner sendiri nanti ada di bagian tentang, situ bisa dijelaskan oleh Suci selanjutnya. Untuk footer sendiri dapat dilihat sini juga tidak include dengan koneksi.php. Di bagian footer ini terdapat sebuah apa ya, bisa dilihat ini ada WhatsApp untuk menghubungi kami, ada email, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn untuk kami. Ya, mungkin cukup sekian. Ya, ini untuk tampilannya. Ada di bawah. Nih. Nah, itu dia. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dari saya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian header-nya, melanjutkan dari hadiah. Nah, di sini bisa dilihat ada logo Ridrakor. Nah, logo Ridrakor ini jika ditekan, kita akan kembali ke home, ke beranda. Nah, misalkan kita, dan selain itu juga ada bantuan dan juga tentang. Misalkan kita menuju ke tentang. Nah, jika sudah ke tentang, jika kita ingin kembali ke beranda, kita menekan tombol Ridrakor atau logo Ridrakor. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bantuan dan tentang. Nah, di sini bisa dilihat untuk tampilan bantuannya. Nah, ini sudah dijelaskan pada demo tadi sebelumnya. Lalu ada bagian tentang. Nah, di situ bisa dilihat juga. Di sini kami menjelaskan mengenai Ridrakor, lalu bagaimana cara kerjanya, dan juga yang lainnya. Nah, kita lanjut untuk codingnya. Nah, di sini ada coding untuk about.php, bisa dilihat di layar untuk codingnya. Di sini untuk logo Ridrakor itu kita menggunakan favicons, bisa dilihat di line 23. Lalu ini kita terhubung ke CSS-nya. Nah, di sini juga kita di header-nya itu include dari aset header.php, lalu bisa dilihat juga selanjutnya untuk bagian bodinya, untuk bagian footernya. Nah, sudah. Untuk yang selanjutnya itu yang FAQ atau ini bantuan. Nah, di sini bisa dilihat untuk CSS-nya, kita terhubung ke CSS-nya, lalu ada favicon-nya. Di sini title-nya bantuan. Di sini bisa dilihat ada header-nya juga kita include ke aset header.php. Selanjutnya untuk body-nya, lalu ada footer-nya. Sudah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai detail. Nah, bisa dilihat di tampilannya. Nah, untuk detail, nah jika kita menekan salah satu drakor, nah di sini detailnya itu lebih lengkap, ada poster, ada genre, ada tahun rilis, ada sinopsis yang lebih lengkap, lalu ada trailer, lalu ada fun fact juga. Nah, di sini kita juga mendapatkan rekomendasi platform drakor yang bisa kita tonton itu di platform apa. Nah, di sini contohnya itu ada Netflix. Nah, terus di bawahnya itu tentunya ada rekomendasi yang sejenis atau yang similar. Nah, di sini setiap satu drakor itu memiliki rekomendasi yang sejenis itu sebanyak 5 berdasarkan genre, terus ada episode, ada rating, dan yang lainnya. Nah, untuk codingnya itu contohnya ini bisa dilihat
kita koneksi ke database tentunya, yaitu koneksi.php, lalu ambil data dari tabel. Nah, di sini kita mengambil data dari tabel yang telah kita buat, yaitu yang di phpMyAdmin, yaitu dengan nama tbRay Drakor, di mana di sini drakor yang kita pilih, yaitu weightlifting Ferry Kim Bokju, itu berada di ranking 23. Nah, untuk selanjutnya juga kita menghubungkan ke CSS. Nah, untuk details ini, kita tinggal manggil-manggil aja, jadi manggil dari database-nya. Nah, di sini bisa dilihat contohnya kita memanggil echo row judul. Nah, judulnya itu nanti akan langsung keluar, yaitu weightlifting Ferry Kim Bokju. Lalu di sini ada untuk covernya juga, itu ada covernya itu kita internal. Jadi kita udah download posternya satu persatu. Nah, di sini namanya image covers 23. Nah, terus selanjutnya itu ada kontennya. Di sini juga kita tinggal manggil-manggil aja, yaitu rating, episode, umur, genre, sinopsis, fun fact. Nah, kalau untuk YouTube itu kita tidak manggil ke database-nya, jadi kita tulis di sini lewat iframe. Nah, kalau fun fact itu juga kita panggil, yaitu ada bisa dilihat di layar di line 125 itu kita memanggil echo row fun fact. Nah, sudah selesai. Mungkin itu saja presentasi demo rekomendasi 100 drama Korea terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.